Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ibu pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam kemuliaan. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, untuk acara hari ini yaitu pemimbasan rencana tindak lanjut rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan KSP Dawasada di TK Dharma Wanita Bayu 1 Kecamatan Bregok dengan judul Angel Full Ultra oleh Ibu Binti Hoirul Nima MBD. Baiklah, supaya acara hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala TK Dharma Wanita Dayu 1 kepada Ibu Triasih Rahayu SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat segenap Dewan Guru TK Dharma Wanita Bayu 1, marilah kita panjatkan bersyukur atas rahmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi setengah siang ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya pada pagi hari ini kita berkumpul di sini adalah suatu kegiatan yang ini kegiatannya mengikuti program diseminasi PKG PJOK dari Ibu Binti Hoirul Nima MBD. Saya sebagai kepala sekolah secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Binti Hoirul Nima MBD yang sudah mengikuti kegiatan program diseminasi PKG PJOK yang tentunya kalau PKG PJOK itu di lembaga PAUD menjadi pengembangan fisik motorik. Ibu-ibu yang kami hormati, dengan keikutsertaan Bu Binti Hoirul Nima di PKG PJOK ini, kami berharap semoga ke depan pembelajaran di TK Dharma Wanita Bayu 1 menjadi lebih baik dan lebih mengikuti tuntutan zaman sehingga untuk memenuhi tuntutan masyarakat ini akan menjadi lebih meyakinkan menjadi dambaan masyarakat di Desa Gayu dan sekitarnya. Dan kami tidak akan berpanjang lebar karena ini nanti kegiatannya masih banyak sekali. Tentunya langsung saja akan kita mulai ini supaya nanti ibu dapat menyerap materi dengan baik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua pada umumnya dan khususnya kepada anak-anak didik kita. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan dari kami untuk Ibu Triasih Rahayu SPD. Untuk selanjutnya ibu-ibu, marilah kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat buat kita semua. Biar ilmunya yang diberikan oleh Bu Nima bermanfaat, monggo kita semua berdoa dulu kepada Ibu Suhartini SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang saya hormati, supaya kegiatan ini lebih bermakna,
mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Kuasa, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, juga untuk siswa-siswi kita. Marilah kita sejenak berdoa bersama. Billahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatal fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan rabbana wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga atas doa kita ilmu yang sudah menerima sampaikan dengan benar-benar mengimbas pada kebaikan untuk kualitas pendidikan kita semua, khususnya di Dayu dan pada pendidikan secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih untuk doanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu nanti yang diberikan oleh Bu Imam bermanfaat. Baiklah ibu-ibu, inilah yang kita tunggu-tunggu pada pagi hari setengah siang ini Bu ya, untuk pengisian materi oleh Bu Binti Khairul Nikmah MPD. Monggo Bu Nikmah dipersilakan. Sudah tidak sabar ini Bu mau mendapat ilmu yang bermanfaat, terutama untuk TK Dharma Wanita dari 1. Bu Nikmah dipersilakan. Terima kasih Bunda, ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukurlah Ibu-ibu yang terhormat, Ibu Kepala TK Dharma Wanita dari 1 beserta guru-guru TK Dharma Wanita dari 1. Pertama kita menjadikan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga di pagi setengah siang ini kita masih diberi kesempatan belajar bersama untuk kegiatan saya yang sudah saya ikuti sejak 2 bulan yang lalu, itu kegiatan tentang diseminasi PKG PJOK. Nah, PKG PJOK ini kalau di TK kita adalah kegiatan fisik motorik itu. Kalau di SD, jenjang SD dan lembaga seterusnya itu adalah PJOK. Kalau di PAUD itu belum ada mapel PJOK. Jadi kalau di lembaga kita PAUD itu bisa diterapkan melalui kegiatan fisik motorik. Nah, kegiatan PJOK ini saya diminta untuk memberikan rencana tindak lanjut untuk lembaga kita melalui kelompok belajar atau komunitas belajar kita, Kombel kita yang sudah kita adakan sejak kemarin. Nah, ini pada saat pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan program kita yang saya rintis terkait dengan PJOK atau fisik motorik yang berjudul Enjoyful Ultra. Apa sih Enjoyful Ultra? Itu adalah olahraga tradisional yang menyenangkan, Ibu. Nah, karena semua ini mengapa saya mengambil judul Enjoyful Ultra? Yang melatar belakangi ini adalah
olahraga tradisional itu semakin lama dan semakin menurun ya Ibu, karena budaya itu semakin menurun. Yang perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun di era modernisasi ini, bahwa permainan tradisional itu semakin lama semakin tidak diketahui oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, sekarang ini saya mengangkat ini karena anak-anak kelihatannya tidak tahu dengan permainan apapun, sodor, terus petak umpet, kemudian drakon, terus kemudian lompat tali dengan tali itu kan jarang sekali ya, jarang sekali anak ngerti, dan kita pun juga sebagai guru yang milenial ini terkadang juga lupa kalau tidak kita programkan, ya Bu. Ya. Terus kemudian itu gedrek. Pernahkah ibu-ibu dulu bermain gedrek? Pernah ya? Anak-anak kita kan belum pernah ya? Belum ya, belum pernah kita ajarnya. Belum kita ajarkan. Juga suang. Ya, ini makanya saya mengangkat Joyful Ultra ini untuk dilestarikan, dikenalkan kepada peserta didik di lembaga TK Dharma Wanita Daisy. Kemudian tujuan programnya meningkatkan pengetahuan siswa terhadap olahraga tradisional, agar anak-anak, ketika anak-anak belum tahu apa sih olahraga tradisional itu yang zaman dulu yang kita lakukan, sekarang supaya anak-anak lebih tahu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan gerak siswa dengan kegiatan olahraga tradisional. Tentunya dengan kegiatan anak-anak melompat tali, ikut lompat tali, itu anak-anak kan menggerakkan badannya dengan meloncat, melompat. Nah, dengan gedrek itu anak-anak juga melompat. Dan itu ketika kita ajarkan kepada anak-anak setiap hari atau seminggu sekali minimal, itu bisa menambah pertumbuhan peserta didik kita. Nah, ini juga bisa menurunkan apa Bu? Stunting. Ini juga kita juga bisa untuk menurunkan dalam rangka intervensi stunting, karena kita, anak-anak kita yang di lembaga PAUD itu juga yang masih usia tumbuh kembang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Siapa kalau tidak kita yang memberikan stimulasi kepada anak-anak ketika anak-anak itu tidak tahu atau belum mengenal budaya-budaya lokal, permainan-permainan tradisional itu. Kalau anak-anak tidak kenal, maka anak-anak tidak akan menyukai kegiatan permainan tradisional ini, yang bahkan itu permainan tradisional itu bisa menumbuhkan pertumbuhan atau perkembangan anak-anak. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil. Apa yang perlu kita capai dalam kegiatan ini? Ketika anak-anak kita kenalkan Joyful Ultra ini, apa capaiannya? Untuk meningkatkan pengetahuan siswa terhadap olahraga tradisional, meningkatkan keterampilan gerak dengan kegiatan olahraga tradisional, meningkatkan juga rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Nah, itu capaiannya. Kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan nanti apa? Yang pertama, yaitu berdiskusi dan koordinasi dengan ibu kepala sekolah tentunya. Yang kemudian kita merencanakan program dengan komunitas belajar sekolah. Di komunitas kita yang setiap minggu kita adakan setiap Sabtu, itu kita bisa membuat program nanti permainan apa dalam satu minggu ini, kita permainan apa yang kita munculkan, minggu kedua permainan apa yang kita munculkan. Yang ketiga, dalam langkah-langkah yang ketiga yaitu mensosialisasikan kegiatannya kepada siswa. Hari ini kita bisa mengenalkan mainan-mainan. Nanti kalau kita belum tahu atau kita cari, bisa googling, bisa download mainan-mainan yang ada di
medsos atau kita yang mempraktekkan, kita buat video lalu kita tunjukkan kepada anak-anak, ini loh permainan lompat tali, ini loh permainan bak sodor, inilah permainan egran dengan batok itu ya. Nah itu terkadang kita kan sudah Tidak merespon. anak-anak tidak tahu kalau tidak kita gali lagi, makanya ini saya angkat itu. Kemudian yang keempat, kita evaluasi dan kita refleksi. Tujuannya apa kita evaluasi? Apakah apa program yang saya angkat nanti, Joyful Ultra ini bisa mengembangkan atau bisa menambah kualitas pendidikan di lembaga kita apa tidak? Apakah dampaknya itu lebih besar atau malah menurun? Nah itu kita evaluasi. Kemudian hasilnya guru sebagai fasilitator, jadi guru pembimbing, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, memahami pentingnya menghargai dan melestarikan budaya lokal atau permainan-permainan tradisional yang ada di lingkungan kita. Terus kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar itu apa saja yang termasuk di dalamnya? Yaitu yang pertama merupakan kegiatan kokurikuler sekolah. Jadi kegiatan Joyful Ultra ini nanti kita masukkan dalam kegiatan kokurikuler, jadi masuk dalam kegiatan sekolah. Terus kemudian melibatkan siswa kelompok A dan kelompok B, karena permainan-permainan ini mengapa tidak hanya kelompok B? Tidak, karena kelompok A juga perlu bermain dan anak-anak kelompok A dan B itu sama membutuhkan permainan. Nah, karena anak-anak di PAUD itu pada dasarnya belajarnya sambil bermain. Kemudian selanjutnya direncanakan pada semester 1 tahun ajaran 2025-2026 ini Ibu. Nanti kita awali di tahun ajaran baru saja ini. Terus kemudian siapa yang dilibatkan? Melibatkan komunitas belajar di TK Darmawani Kandayu. Jadi yang berperan nanti siapa yang ikut merancang nanti jadwal permainan-permainan apa yang harus disampaikan kepada peserta didik itu kita semua, anggota komdel kita. Dan Mas Ada ini yang harus berperan. Kemudian mengoptimalisasikan semua aset yang ada di sekolah. Aset-aset yang ada di sekolah ini bisa kita manfaatkan. Apa saja nanti kita sebutkan di belakangnya. Terus kemudian memanfaatkan mitra kerja, yaitu takmir masjid al-ittihad, komite sekolah, wali murid dan masyarakat sekitar. Jadi karena kita ini lembaga kita juga memiliki MOU dengan yayasan Darul Ma'arif ini dengan Bapak Takmir Masjid juga, jadi lapangan atau halaman yang dimiliki oleh masjid itu bisa digunakan. Kemudian ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Asetnya apa saja? Aset manusia. Aset manusia itu siapa ya? Kita kepala sekolah, guru, jabat, guru, siswa sebagai pelaku utama, dan juga orang tua yang diajak untuk kolaborasi. Kemudian aset finansial. Aset finansial ini apa? Dana BOSP yang kita gunakan. Misalkan nanti kita membutuhkan peralatan yang harus kita gunakan yang di lembaga kita belum ada, bisa menggunakan dana BOSP sebagai pendukung. Kemudian aset fisik. Aset fisik yang kita miliki tentunya ada halaman sekolah, halaman masjid, kemudian perlengkapan sekolah sebagai sarana prasarana pelaksanaan program. Aset sosial. Aset sosial ini berasal dari mana? Berasal dari hubungan masyarakat serta MOU dengan Yayasan Darul Ma'arif atau Takmir Masjid al-Ittihad yang juga berpengaruh dalam kegiatan di lembaga kita. Baik, sampai di sini ada yang bertanya Ibu?
Makanya ya Nggih. untuk permainan tradisional seperti pindah-pindah genre ataupun apa namanya egrang itu. Nah, kalau misalkan siswanya banyak di sini kan baru ada satu apa dua gitu, itu nanti kalau misalkan kita beli ya itu bisa menggunakan dana finansial itu ya. Iya, bisa kita gunakan dana finansial untuk mendukung kegiatan yang akan saya programkan. Soalnya yang egrang itu sangat menarik. Iya, kalau ini bisa nanti di ya, kita menggunakan aset lingkungan. Itu tidak harus beli, Bina. Kita kolaborasi dengan Mandiri. Kalau itu kita bisa kita bisa membuat sendiri. Terima kasih, Bina. sama-sama. Selanjutnya yaitu tentang rencana evaluasi. Untuk evaluasi ini secara menyeluruh akan dilaksanakan pada kegiatan program berlangsung. Program ini berlangsung. Yang akan dilaksanakan evaluasi bersama dengan KBS. Apakah program sekolah berjalan dengan baik atau masih banyak kekurangan? Tentunya akan meminta umpan balik juga dari kepala sekolah, guru, siswa dan juga orang tua. Ini nanti program ini juga perlu kita meminta paling untuk memberikan umpan balik pada program ini. Apakah masuk atau enggak, setuju apa tidaknya. Terus kemudian kemungkinan tantangan yang memungkinkan yang harus kita hadapi atau hambatan apa yang jika program Joyful Ultra ini kita laksanakan, itu kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah peran orang tua. Terkadang orang tua itu akan itu pasar pembuatan kepada gurunya, terus titiknya itu tanggung jawabnya guru untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, itu karena wali murid kurang maksimal dalam program ini, dan rencana untuk mengatasi tantangan tersebut adalah memberi pemahaman kepada wali murid melalui melalui kelas orang tua yang biasa kita lakukan di awal tahun, di tengah semester itu pada saat kelas orang tua, dan juga pada saat parenting setiap bulan sekali itu kita bisa memberikan pemahaman tentang apa sih olahraga ultra, apa sih Joyful Ultra ini. Yang intinya adalah olahraga tradisional yang itu perlu kita angkat, dan itu bisa mengembangkan fisiknya anak-anak. Dan anak-anak itu nanti selain olahraga saja, kita bisa memodifikasi, bisa memasukkan kegiatan kognitif juga kita masukkan, termasuk literasi dan numerasi. Dengan permainan itu bisa kita modifikasikan ke sana. Ketika anak-anak loncat tali, anak-anak diajak berhitung, ayo anak-anak sudah berapa hubungannya. Nah, itu tentunya itu sudah mengenalkan numerasi. Ketika literasinya di mana? Anak-anak sudah mengkomunikasikan, ayo mbak, semangat, memberikan semangat kepada temannya. Itu sudah termasuk literasi. Adanya komunikasi antara teman yang satu dengan teman yang lain itu sudah merupakan literasi. Baik Ibu, sampai di sini adakah yang ditanyakan lagi? Bukan ini cukup jelas terkait dengan program Enjoy Ultra. Sudah tahu nih Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya terkait dengan Enjoy Ultra ini. Semoga program yang saya angkat ini bisa bermanfaat di lembaga kita. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya meminta umpan balik kepada ibu-ibu semua untuk memberikan umpan balik terkait dengan kegiatan ini. Monggo saat ini untuk memberikan masukan.
Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa yang sudah disampaikan Bu Iman tadi, gambaran tentang yaitu kegiatan mengenai permainan tradisional yang dibangkitkan kembali di era global sekarang ini. Ini menurut saya sangat bagus ya. Mengingat anak-anak zaman sekarang mereka lebih terdominasi pada kegiatan bermain gadget yang ini secara umum baik orang tua maupun guru ya Bu ya, itu mengeluhkan dampak yang kurang baik pada anak-anaknya. Dengan kita mengenalkan permainan-permainan tradisional, insya Allah nanti kalau kita penanamannya itu tepat ya, dengan apa ya Bu ya, penanaman yang menarik pada anak, insya Allah akan sedikit demi sedikit bisa yang namanya menangkis atau membatasi tentang kecanduan gadget itu tadi. Insya Allah ini saya sangat setuju dan sangat mendukung pada apa kegiatan yang diangkat oleh Bu Ima. Terima kasih Bu Ima, semoga benar-benar nanti memberikan imbas positif pada kegiatan pembelajaran kita semua, juga pada pendidikan di lingkungan kita yang lebih luas lagi. Terima kasih. Selanjutnya menurut Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan testimonial dari kepada saya yang sudah menyampaikan tentang terkait dengan program Injil. Terima kasih atas waktu yang diberikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami tidak memberikan kritikan. Saya justru malah setuju dengan apa yang diikuti Bu Nila ini tentang pembelajaran PJOK berbasis proyek di tingkat Darmawan Tambari Satu. Karena apa? Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu Kadin tadi. Seperti yang saya ketahui setiap hari saya secara langsung banyak anak-anak yang sekolah itu misalnya seperti di muridnya Bu Ayu yang namanya Mas Rian itu karena secara langsung saja saya mengetahui bahwa katanya beliau terlalu banyak main HP sehingga berdampak kepada Mas Rian sendiri, terutama pada penglihatannya. Dia kurang begitu fokus, setiap kali memandang sesuatu selalu berkedip-kedipnya itu karena efek banyaknya main HP dan kurangnya pemberian pendidikan permainan yang sifatnya tradisional. Meskipun bukan permainan tradisional, kalau di rumah biasanya kan bisa anak-anak dibiasakan untuk berolahraga naik sepeda juga bisa. Jadi HP-nya itu dikurangi supaya anak-anak agak tidak fokus pada satu permainan itu. Karena kalau sudah kecanduan namanya anak, bahkan anak balita saja kalau sudah diberi HP dia akan nangisnya diam. Karena apa? Yang diminta selalu HP. Kalau tidak diberi HP dia akan nangis. Dan orang tuanya mungkin sibuk sehingga salah satu jalan supaya bisa nyambung untuk kerja dan lain-lain diberi HP itu suatu pendidikan yang kurang bagus bagi saya. Itu untuk anak balita. Untuk anak TK kan karena banyak permainan tradisional dan kita galakkan untuk guru monggo setiap 1 minggu sekali guru bisa memberikan permainan tradisional seperti itu, misalnya box sodor, gedrik, kemudian sepak takraw itu kan ada kan dulu, dan lompat-lompatan pakai karet itu saya nggak ngarang, ini saya alami sendiri dulu waktu saya kecil. Saya juga lompat-lompatan terus ayunan yang dibuat secara tradisional itu juga ada. Itu dari saya sangat salut dan bangga sekali kepada Ibu Nima yang sudah mengikuti program ini, program pembelajaran PJOK ini. Semoga ke depan berdampak positif bagi anak-anak lembaga kita namanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bu Ayu memberikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Secara garis besar, saya sangat bersyukur atas keikutsertaan Ibu Titi Khairul Iman dalam
program rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek ini. Karena terus terang itu sangat membantu saya di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Mengingat anak-anak di dalam usia PAUD ini lebih mudah memasukkan pembelajaran di dalam bentuk permainan. Yang tentunya saya harap ini sebagai terobosan baru yang menarik bagi anak-anak. Saya benar-benar menjadi sesuatu yang enjoyable. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak yang sudah disampaikan diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Binti Khoirunimah yang telah memberi wawasan kepada saya, terutama karena saya belum mengenalkan kepada anak-anak tentang olahraga tradisional yang menyenangkan seperti ini. Mudah-mudahan dengan arah dan bimbingan dari Ibu Binti Khoirunimah, saya bisa membimbing anak-anak dan anak-anak bisa senang dan menyenangkan. Terima kasih Bu Binti. Dalam dan saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Bina, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersyukur sekali rekan Kejawat Bunima memberikan ilmu atau wawasan tentang pembelajaran PJOK. Saya sangat mendukung sekali ya Buni. Yang saya harapkan nanti untuk kedepannya kita bisa membuat program yang Buni tadi bilang dimasukkan ke kurikulum itu. Nanti kita bisa membuat jadwal bersama sesuai dengan arahan didik juga 1 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali. Saya sangat mendukung sekali Buni program penjenengan. Alhamdulillah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu-Ibu, terima kasih umpan baliknya, testimoninya yang terkait dengan program yang saya angkat tentang Ibu-Ibu Ultra ini, olahraga tradisional yang menyenangkan. Semoga dengan program yang saya angkat ini kita, lembaga kita menjadi lebih berkualitas. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.